Dikarenakan telah dituduh membunuh Presiden Amerika Serikat, ia lalu mencoba membersihkan nama baiknya dengan cara membalaskan dendam kepada pemerintah yang telah menjebak dirinya. Dan inilah sang penembak. Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper Amerika Serikat bernama Bob Lee Swagger, di mana ia ditemani oleh sahabat dekatnya bernama Donnie, yang diketahui jika mereka sedang menerima misi untuk mengintai pasukannya yang akan kembali setelah masuk ke daerah konflik. Namun, baru saja mereka melangkah sajengkal, satu mobil bersenjata akan menghadang mereka yang membuat Bob langsung melumpuhkan orang tersebut. Selesai dengan itu, pasukan militer berhasil melintas tanpa ada gangguan sedikit pun, dan ketika mereka akan bersiap untuk pulang, para gerombolan itu pun seketika berdatangan dengan membawa puluhan pasukan, sehingga Bob langsung membantai mereka satu persatu. Namun sayang letak persembunyian Bob harus diketahui sehingga mereka langsung membombardir tempat tersebut, yang di saat bersamaan Donnie mencoba menghubungi markas pusat dengan memberitahu jika mereka sedang diserang oleh pasukan musuh. Namun bukannya mereka memberikan pertolongan, si Bongsang malah menutup alat komunikasi dan meninggalkan tempat tersebut. Saat situasi terpojok, tiba-tiba pesawat heli datang yang entah dari mana asal pesawat tersebut, sehingga sang pilot yang mengetahui persembunyian mereka langsung menembak secara membabi buta. Donnie harus tewas karena terkena tembakan, sedangkan Bob, ia memilih untuk menukarkan senjatanya dengan senapan yang lebih besar, sehingga heli itu pun dapat dilumpuhkan dengan Bob yang berhasil selamat. Singkat carios, film berpindah di 3 tahun kemudian dengan diperlihatkan kepada Bob yang kini tinggal di daerah pegunungan bersama anjing kesayangannya. Ia memutuskan untuk pensiun dari militer karena pihak pemerintah berkhianat terhadap dirinya. Di sisi lain, film berpindah di kota Langley, Virginia, di mana para petinggi sedang berkumpul dengan dipimpin oleh seorang pria bernama Isaac Jawhead. Mereka sedang mencari informasi tentang latar belakang Bob selama bertugas di militer, dan berdasarkan jejak rekam yang mereka dapat, Bob memiliki keahlian dalam menembak dalam jarak 2 km yang membuat mereka langsung bergegas pergi menuju tempat kediaman Bob. Tiba di rumah Bob, mereka langsung terdiam karena Bob langsung mengusir mereka dari halaman rumahnya, yang sampai saat ini Bob sangat amat benci terhadap apa yang telah terjadi ketika pemerintah membiarkan dia mati di tangan pasukan musuh. Dan saat itu Isaac langsung menjelaskan jika kedatangannya hanya untuk meminta pertolongan. Tepat saat di dalam ruangan, Isaac menjelaskan kembali tentang maksud dan tujuannya, di mana ia blak-blakan memberitahu jika Presiden Amerika Serikat akan dibunuh oleh seorang sniper yang bisa menembak dari jarak 2 km sekaligus, dan orang tersebut akan melancarkan aksinya ketika sang presiden sedang berpidato. Maka dari itu Isaac ingin agar Bob bisa datang dan mencari titik letak di mana orang tersebut, sehingga Bob yang tadinya peporongos akhirnya mulai mempertimbangkan karena ini menyangkut soal negaranya sendiri. Tepat saat di tengah-tengah hutan, Bob mulai mempertimbangkan antara menyelamatkan presiden atau membiarkannya ditembak mati. Yang hal itu Bob akan mencoba berlatih dengan menembak dari jarak 2 km menggunakan sebuah kaleng. Dan seperti apa yang diperkirakan Bob, menembak dari jarak yang cukup jauh tersebut akan berpengaruh terhadap peluru yang ditembakkannya. Tapi untuk sekedar mencoba, Bob langsung menembak target tersebut. Selesai melakukan percobaan, Bob memutuskan untuk membantu sang kolonel untuk menangkap seseorang yang akan membunuh Presiden Amerika, di mana dia akan menyelidiki 3 kota sekaligus, yang diantaranya adalah Washington, Baltimore, dan Philadelphia.
Selesai melakukan penyelidikan, Bob langsung bertemu dengan Kolonel Isaac, di mana Bob menjelaskan jika dari ketiga kota tersebut ada satu tempat yang bisa dijadikan untuk si pelaku melancarkan aksinya, dan si Kolonel langsung bertanya kepada Bob, di mana sih tempatnya itu, Jang? Sontak, Bob pun langsung menjawab jika kota Philadelphia merupakan tempat yang mendukung karena sang pelaku akan menaik menuju atap gedung yang bukan tahu tentang tempat saja. Bob juga memperkirakan jika jarak dari gedung tersebut antara lain berjarak 1,6 km, yang hal itu membuat si Kolonel geleng-geleng karena Bob menjelaskan begitu detail. Dan hal yang paling utama disampaikan oleh si Kolonel yaitu untuk menangkap orang itu secara hidup-hidup. Dan akhirnya hari kunjungan pun tiba dengan Bapak Presiden yang dikawal oleh pihak kepolisian, di mana para penduduk berdatangan untuk menghadiri acara tersebut. Sedangkan untuk para FBI, mereka berjaga dengan mengerahkan unit sniper untuk mencari pergerakan musuh. Bob sendiri terlihat sudah sampai di sebuah gedung tua bersama Isaac dan kawang-kawang, dengan diperintahkan oleh Isaac untuk mengatur para FBI mencari titik di mana si sniper musuh bersembunyi, dan secara bersamaan muncul seorang polisi bernama Asur yang entah maksud dan tujuannya apa. Tiba acara pidato Bapak Presiden Amerika Serikat, namun Bob menyadari akan sesuatu yang janggal dan secara bersamaan sniper otomatis membidik serta bergerak dengan sendirinya sehingga ternyata Bob dijebak oleh Isaac serta kawang-kawang, yang hal itu dibuktikan dengan gedung tersebut langsung dikosongkan dan dipasang sniper milik Bob sendiri. Di sisi lain, Bob yang berhasil melarikan diri bertemu dengan seorang agen bernama Memphis, yang karena situasi mendesak, Bob langsung melumpuhkan orang tersebut dilanjut dengan membawa mobil milik si Memphis. Dalam pelarian itu, Bob dikejar oleh puluhan FBI dan mereka mengerahkan pesawat helikopter untuk mempermudah para FBI menangkap si Bob, yang karena luka di tubuhnya semakin parah, ia langsung masuk menuju tempat cuci mobil dan mengobati luka di tubuhnya. Selesai dengan itu, Bob harus melanjutkan pelariannya dari anggota FBI, sehingga Bob yang terpojok pun harus menceburkan mobilnya ke laut. Akhirnya aksi ucing-ucingan itu pun berakhir dengan Bob yang berhasil melarikan diri, di mana para polisi dan FBI berkumpul di titik kejadian perkara. Dan hasil pemeriksaan menyelam ke dalam air, mereka tidak menemukan Bob di dalam mobil tersebut, yang ternyata ia sudah berhasil kabur dengan bergelantungan di sebuah kapal dan akan terus melarikan diri. Di sisi lain, media mengabarkan jika Bob adalah orang yang telah membunuh Presiden Amerika Serikat, dan acara tersebut disaksikan oleh para anggota FBI yang melihat jika Memphis ada dan sempat bertemu dengan Bob, yang karena ia gagal untuk menangkap si pelaku, alhasil Memphis pun dipanggil oleh atasannya karena dianggap sangat memalukan nama baik FBI. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh Memphis karena bukan Bob lah yang melakukan hal itu semua. Ia sempat menerima pesan dari Bob jika seorang petinggi negara lah yang telah menyebabnya. Di sisi lain, Bob sampai di sebuah toko yang langsung akan masuk ke dalam toko tersebut. Namun karena media televisi masih meliput Bob, alhasil dia memiliki sebuah ide dengan akan mematikan listrik di tempat itu, sehingga dia bisa membeli alat-alat untuk luka yang ada di tubuhnya. Rencana itu pun berhasil dan Bob langsung mengobati luka di tubuhnya, sehingga dengan pengalaman PKL 3 bulan di klinik, Bob berhasil menjahit luka tembak yang ada di pundaknya dan langsung mengganti pakaian agar polisi tidak mengenalinya. Singkat cerita, Bob akan berlindung di sebuah rumah milik almarhum teman lamanya yaitu Donnie, dan di sana ada seorang wanita yang merupakan istri dari Donnie bernama Sarah. Dan ketika dia membuka pintu, Sarah langsung terkejut karena yang datang ke rumahnya adalah buronan. Ia langsung menolak akan Bob menumpang di rumahnya. Namun Sarah teringat jika Bob merupakan teman baik dari almarhum suaminya sendiri, sehingga Sarah pun mengizinkan Bob tinggal di rumahnya sementara waktu. Dan untuk mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya, Bob meminta agar Sarah membelikan barang-barang yang berguna untuk melakukan sesi operasi. Dikasih hati malah minta nasi.
Di sisi lain terlihat Memphis yang sedang menyelidiki kasus tentang percobaan pembunuhan presiden, dan tidak lama seorang teman Memphis datang dan langsung berkata jika Memphis sudah gila, yang dari semalaman dia terus menyelidiki kasus tersebut dan menyimpulkan jika si pelaku sebenarnya bukan Bob, karena sepanjang sejarah Bob tidak pernah meleset dalam hal tembak-menembak, dan terungkaplah sebuah fakta yang sebenarnya jika yang tertembak dari insiden tersebut bukanlah Presiden Amerika Serikat, melainkan seorang pembuka agama dari Afrika, yang karena kunci dari kasus ini adalah seorang polisi yang sempat menembak Bob. Memphis akan bergegas mencari dan menginterogasi orang tersebut, namun rekannya berkata jika Asur sudah ditemukan tewas kemarin malam. Sadar jika ini adalah sebuah pembunuhan berencana, Memphis langsung pergi menuju sebuah tempat si pelaku yang sebenarnya. Namun dia hanya menemukan 3 titik tripod, yang hal itu membuat sedikit keterbukaan atas kasus tersebut. Dan setelah kembali ke kantor, Memphis langsung menanyakan kepada ahli senjata tentang tripod tersebut. Namun ternyata rencana itu tidak dilakukan oleh beberapa orang, melainkan puluhan agen, yang hal itu dibuktikan dengan Memphis diawasi sampai detik ini. Berhari-hari Bob menginap di rumah Sarah dan kondisinya semakin membaik. Di sana Bob memberitahu Sarah fakta yang sebenarnya, bahwa kematian suaminya adalah ulah pemerintah yang sengaja menjebak agar Donnie dan Bob mati, karena pada saat misi penjagaan pasukan yang akan pulang dari daerah konflik, si Bongsang telah bekerja sama dengan para pemberontak agar misi mereka gagal. Hingga Bob yang melihat Sarah menangis berjanji akan membalaskan dendam kepada mereka yang telah menjebak pasca misi yang telah mereka berdua lalui. Namun sebelum itu, Sarah diminta agar memberikan bukti foto plat nomor kepada seorang agen, yaitu Memphis, karena pada saat si Isaac datang ke rumahnya, Bob sempat memfoto plat nomor mobil miliknya, dan Bob yakin jika Memphis akan membantunya menyelidiki di mana lokasi mobil berplat nomor tersebut. Saat nyarap itulah tiba-tiba Sarah datang dengan menyamar menggunakan rambut palsu. Ia langsung memberikan sebuah foto plat nomor, yang hal itu cukup membuat Memphis sedikit kebingungan. Namun Sarah sedikit menjelaskan jika foto tersebut milik Bob Swagger dan meminta Memphis untuk menyelidikinya. Akhirnya Memphis mulai menyelidiki dan berhasil menemukan jejak dari pemilik plat nomor tersebut, di mana dia telah membeli lahan di sebuah desa di negara Afrika. Namun Memphis tidak bisa menemukan siapa orang yang ada di balik semua ini. Aduh. Di sisi lain, anak buah Isaac memberitahu jika Memphis bergerak terlalu jauh, sehingga kasus ini kemungkinan besar akan bocor, dan hal itu sangat merugikan Kolonel Isaac. Dan ketika Memphis berjalan sendirian, ia langsung diculik oleh anak buahnya si Isaac. Memphis disandra dan dihajar oleh anak buahnya si Isaac. Mereka berencana akan membunuh Memphis dengan cara menggunakan alat yang menembak dirinya sendiri. Dan setelah pistol dipegang oleh Memphis, tiba-tiba ternyata orang yang sudah menembak mereka semua yaitu Bob. Ia langsung melepaskan Memphis dan mengajaknya untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Namun Memphis menolak akan ajakan tersebut dan menyuruh agar Bob melaporkan mereka kepada pihak kepolisian. Jelas hal itu membuat Bob sedikit emosi, karena yang kita tahu pihak polisi adalah boneka bagi mereka semua. Akhirnya Memphis ikut dengan Bob yang akan menuju ke sebuah pedesaan, yang dimana mereka akan bertemu dengan seorang kakek-kakek pakar sniper. Dan setelah tiba di sana, Bob langsung bertanya kepada si kakek tentang siapa sih kek yang bisa menembak cukup jauh tersebut kek. Sehingga si kakek menjawab bahwa kemungkinan besar orang itu adalah anak buahnya si Kolonel Isaac, yang saat ini menjadi seorang veteran perang karena mengalami cacat di bagian kakinya. Sehingga Bob yang kembali ingat dengan orang itu pun langsung berpamitan kepada si kakek. Tak ingin kasus ini semakin rumit, Memphis langsung menghubungi rekannya untuk mencari di mana tempat tinggal orang tersebut. Dan tidak lama kemudian, dia memberitahu titik orang itu yang ternyata tinggal di kota Virginia. Namun langkah kali ini mereka diketahui oleh Kolonel Isaac, di mana ia akan mengerahkan pasukan penuh untuk menangkap Bob.
Di sisi lain, Sarah yang ada di rumah sendirian tiba-tiba mendengar langkah kaki yang membuat ia langsung bersiap siaga, dan ternyata ia dihampiri oleh dua orang anak buah Isaac, sehingga dengan senjata yang dimilikinya ia berhasil menembak mati satu orang yang akan melukai dirinya. Namun di belakang, salah satu anak buah Isaac berhasil membuat Sarah tidak bisa bergerak. Di tempat lain, terlihat Memphis dan Bob yang membeli barang-barang bangunan, di mana mereka akan merakit sebuah bom dari alat yang sederhana. Dan di saat bersamaan, Bob akan mengajari Memphis terlebih dahulu menembak agar dia bisa membantu saat melancarkan aksinya. Singkat cerita, misi itu pun dimulai dengan Memphis yang akan mengawasi Bob dari kejauhan. Sedangkan untuk Bob sendiri, ia akan melumpuhkan penjaga satu persatu dan akan memasang ranjau peledak di beberapa titik. Dan akhirnya Bob pun bertemu dengan orang yang telah membunuh sang pembuka agama di saat acara pidato berlangsung, di mana orang tersebut bernama Serbiak yang juga sudah menanti kedatangan Bob. Ia berkata kepada Bob tentang alasan mengapa Kolonel Isaac menjadikannya kambing hitam, yang ternyata kebusukan si kolonel telah diketahui oleh sang pembuka agama tersebut, dan dengan perasaan 0,000%, Isaac telah membantai ratusan nyawa di sebuah desa, tepatnya di negara Afrika. Maka dari itu, Isaac sengaja membuat skema seakan-akan Bob lah yang telah melakukan percobaan pembunuhan presiden. Dan jikalau si polisi tadi berhasil membunuh Bob, maka Isaac akan menghirup udara segar tanpa ada yang menghalangi rencana berikutnya. Setelah membocorkan informasi barusan, Serbiak langsung bunuh diri bersamaan dengan Memphis yang memberitahu jika di luar sana puluhan FBI telah berdatangan, yang membuat Bob harus menghadapi mereka satu persatu. Rencana itu pun berhasil dengan Bob yang meledakkan bom rakitan yang telah dibuatnya. Namun para FBI, mereka mengerahkan sebuah helikopter yang membuat Memphis dan Bob sedikit kerepotan, yang karena di dekat rumah tersebut ada sebuah tangki bahan bakar. Bob langsung menembak dan berhasil membuat heli itu terjatuh. Singkat carios, Isaac mulai kembali menelpon Bob dengan mengancam agar Bob menyerahkan dirinya, karena saat ini Sarah sudah ditangkap dan disandra oleh anak buahnya si Isaac. Dan karena Bob sempat merekam perkataan antara dirinya dan Serbiak, hal itu bisa dijadikan barang bukti atas kebusukan yang telah dilakukan oleh si kolonel. Sehingga Isaac yang tak mau jika kelakuan bejatnya diketahui oleh presiden, dia meminta agar Sarah ditukarkan dengan barang bukti tersebut. Pertukaran itu berlangsung di sebuah pegunungan yang sama sekali tidak ada yang berjualan cireng, di mana si kolonel tiba bersama sang senator, atau bisa diartikan seseorang yang mewakili rakyat di negara Amerika Serikat. Namun sang senator ternyata bersekongkol dengan Kolonel Isaac atas perencanaan pembunuhan pembuka agama kala itu, sehingga Bob yang baru muncul pun langsung ditembak, yang membuat sifat biadab Isaac terbuka secara terang-terangan. Serta bukan hanya itu saja, Isaac telah menyimpan 3 orang sniper di beberapa titik yang berbeda. Dan di saat si baju hitam kembali berdiri, tiba-tiba berhasil melumpuhkan orang yang menyandra Sarah. Bob langsung keluar dari tempat persembunyiannya, dan orang yang telah ditembak oleh Kolonel Isaac ternyata itu adalah Memphis yang dijadikan umpan, karena Bob tahu jika Isaac akan membunuhnya jika ia langsung keluar. Sehingga Sarah yang pernah dilecehkan oleh anak buahnya si kolonel pun, ia langsung menembaknya sampai tewas. Melihat kemampuan Bob, sontak membuat sang senator menawarkan pekerjaan kepada Bob. Namun, ia langsung menolak akan bekerja sama dengan orang yang biadab seperti mereka. Dan di saat itu, pertukaran pun berlangsung dengan Bob yang membakar barang bukti dari ponselnya. Tidak lama kemudian beberapa heli datang karena Kolonel Isaac sempat memberitahu para FBI, sehingga pada akhirnya Bob harus ditangkap tanpa bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Sedangkan untuk sang senator dan kolonel, mereka bisa bernapas lega karena kasus ini tidak bisa dipecahkan.
Singkat carios, kemudian Bob dibawa menuju jaksa agung setempat, di mana di dalam ruangan itu dihadiri oleh pemimpin FBI serta Isaac dan Memphis, yang di saat itu Bob diminta agar menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga Bob mulai menceritakan jika penembakan si pembuka agama bukanlah murni atas dirinya, yang hal itu diperkuat dengan peluru milik Bob sama sekali tidak berfungsi ketika peluru itu dimasukkan dan Bob menarik pelatuknya, karena setelah ia memakai senapan tersebut, peluru itu dirakit agar siapapun tidak bisa memakai senjata tersebut. Namun meskipun Bob menjelaskan secara belak-belakan, bukti itu tidak bisa memperkuat siapa pelaku yang sebenarnya. Kemudian tiba-tiba Memphis memperlihatkan barang bukti lain, yaitu sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Isaac di negara Afrika. Namun lagi-lagi, Isaac bisa mengelak jika kejaksaan hanya bisa menghukumnya secara internasional. Sehingga pada akhirnya Bob dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan hukum. Sedangkan untuk kolonel dan sang senator, mereka berdua pun tidak bisa diberikan sanksi atas kelakuan biadab yang mereka berdua telah lakukan. Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan diperlihatkan kolonel dengan si Bong sang senator yang sedang merayakan kemenangan mereka, di mana mereka semua tertawa terbahak-bahak karena Bob sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar suara langkah kaki sehingga setelah menghukum para manusia sampah seperti mereka, akhirnya Bob kembali ke dalam mobil yang ditunggu oleh Sarah, sehingga film shooter pun selesai.